pagi pukul 10 WIB, IGD RSM Yunus Bengkulu sedang dalam kesiagaan penuh. Tim medis bersiap di pos masing-masing, menyadari bahwa setiap detik di tempat ini adalah penentu garis antara kehidupan dan kematian. Pukul 10 WIB, seorang pria, Tuan Israt, 58 tahun, tiba-tiba ambruk. Kondisinya kritis, tekanan darah tidak teratur, napas nol, nadi tidak teraba, dan kesadaran GCS 3. Ini adalah kondisi henti jantung. Tim medis harus melakukan tindakan resusitasi dan defibrilasi segera tanpa menunda 1 detik pun. Tolong, bapak saya pingsan, dia tidak bisa bernapas. Nadi negatif masuk ruang resusitasi ATS 1. Lakukan RCP, 1, 2, 3, lanjutkan. Oksigen masuk, pompa ambubek. Saya leader, Andini, pasang IP. Sekarang Siti pasang monitor. Duk, irama VF, siapkan shock, 200 Joule. Semua minggir, shock diberikan. 1, 2, 3, sekarang. Cek nadi, dok, nadi teraba, pasien bernafas kembali. Pasien selamat, pindahkan ke ICU. Mana isunya? Pukul 10.12 menit, datang Nyonya Zauza, 54 tahun, dengan keluhan nyeri dada hebat seperti dihimpit beban berat, disertai dengan keringat dingin, tekanan darah 95/60, nadi 120 kali per menit, dan napas 28 kali per menit. Pasien masuk kategori ATS 2 dengan target penanganan maksimal 10 menit. Aduh, dada saya sesak, sus. Tolong, sus, sakit sekali, sus. Oke, silakan tidur Ibu. Untuk tensinya 95/60, nadinya 120 kali per menit, napas 28 kali per menit. Masuk ATS 2. Mari saya antarkan, Bu. Ibu Jauza tenang ya. Siti, segera rekam EKG. Andini, beri oksigen. EKG selesai, ada tanda serangan jantung. Oksigen sudah jalan, Bu. Kunyah obat ini pelan-pelan ya. Ibu harus segera dirawat di ruang ICU ya, agar jantungnya terpantau. Kami siapkan ruangannya sekarang. Pukul 10.40, seorang remaja, Rafli 17 tahun, datang dengan keluhan muntah dan diare tanpa dehidrasi. Tekanan darah 110/86 Hg, nadi 88 kali per menit, dan napas 20 kali per menit. Pasien masuk kategori ATS level 4. Pasien langsung diarahkan ke ruang observasi hijau untuk mendapatkan penanganan awal. Aduh suster, kepala saya pusing sekali, rasanya berdenyut. Langkah leher saya kaku dan berat sekali buat menoleh. Bapak jangan panik ya, silakan Bapak untuk berbaring. Oke, saya cek terlebih dahulu untuk tekanan darahnya 210/110 mm air raksa, kemudian nadinya 105 kali per menit, dan frekuensi nafasnya 22 kali per menit. Masuk ATS 3. Mari Bapak saya antar. Pak Rapli, bapak harus istirahat total ya. Posisi kepala agak ditinggikan, jangan banyak bergerak dulu supaya tekanan darahnya tidak makin naik. Siap dok, monitor sudah terpasang untuk pantau tensi per 15 menit. Siti, segera masukkan obat penurun tensi lewat infus. Pastikan alirannya stabil. Baik dok, obat antihipertensi sudah masuk. Bapak Rafli tetap tenang di sini ya, kami pantau terus untuk perkembangannya. Terima kasih suster, syukurlah rasa kaku di leher saya sudah mulai berkurang. Pukul 10.40, seorang remaja, Rafli 17 tahun, datang dengan keluhan muntah dan diare tanpa dehidrasi. Tekanan darah 110/86 Hg, nadi 88 kali per menit, dan napas 20 kali per menit. Pasien masuk kategori ATS level 4. Pasien langsung diarahkan ke ruang observasi hijau untuk mendapatkan penanganan awal. Suster, perut saya melilit sekali. Saya sudah muntah dan diare dari semalam, lemas sekali rasanya. Baik, silakan berbaring Mas. Oke, saya periksa sebentar ya. Untuk tekanan darah dan juga nadinya masih dalam batas normal, tidak ada tanda kekurangan cairan yang parah, masuk kategori ATS 4. Mari Mas Rafli, langsung ikut saya saja. Masuk ke ruangan. Mas, silakan berbaring di tempat tidur di sebelah sana. Langsung diperiksa ya sus, makasih ya. Iya Mas, saya bantu siapkan tempatnya. Mas istirahat dulu di sini, sementara saya siapkan obat minum dan oralitnya supaya badannya tidak makin lemas. Nanti dokter akan mengecek Mas setelah pasien yang darurat ya Mas. Baik suster, terima kasih bantuannya. Sama-sama. Pukul 11, seorang ibu membawa anaknya, Israt, 7 tahun, dengan keluhan luka lecet di siku akibat terjatuh saat bermain. Tekanan darah 100/70 mmHg dan nadi 90 kali per menit.
Kondisi ini masuk kategori ATS level 5 atau putih. Ini adalah kategori prioritas non darurat yang penanganannya dapat menunggu. Namun, karena situasi IGD sudah mulai stabil, pasien langsung diberikan perawatan luka. Suster, tolong anak saya tadi jatuh pas lari-larian. Sikunya lecet dan berdarah sedikit, saya takut lukanya kotor. Saya lihat dulu ya dek, untuk kondisi lukanya itu stabil, hanya luka permukaan dan tidak ada perdarahan aktif. Ini masuk kategori ATS 5. Mari di Isroj ikut kakak Karina sebentar ya. Di Isroj kita bersihkan lukanya dulu ya supaya tidak infeksi. Tidak sakit kok, cuma seperti digigit semut. Disuntik ya suster? Tidak disuntik kok dek, cuma dikasih cairan pintar supaya kumannya hilang. Ibu, ini lukanya ringan ya, setelah dibersihkan nanti boleh langsung pulang dan istirahat di rumah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya suster. Iya Bu, sama-sama. Pada pukul 10 WIB, dua pasien datang bersamaan ke IGD dengan kondisi yang berbeda. Tuan Israt, 58 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar setelah tiba-tiba ambruk. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah tidak teratur, napas dan nadi tidak ada, serta GCS 3, sehingga pasien dikategorikan ATS 1. Tim medis segera melakukan RJP dan persiapan defibrilasi. Di waktu yang sama, seorang anak bernama Noval, 7 tahun, datang dengan luka lecet di siku akibat terjatuh saat bermain. Kondisi umum baik dengan tekanan darah 100/70 mmHg dan nadi 90 kali per menit, sehingga termasuk ATS level 5. Pasien diminta menunggu sementara hingga kondisi IGD kembali stabil, kemudian dilakukan perawatan luka.